Salam Santara para Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Menurut pengamatan saya, ternyata cerita si kancil nyolong timun atau cerita si kancil mencuri timun yang familiar di Indonesia, menurut pengamatan saya, ini sangat mempengaruhi kenapa banyak koruptor di Indonesia. Lah, apa hubungannya? Masa dongeng punya hubungan atau punya korelasi dengan banyaknya koruptor yang ada di Indonesia? Nanti saya akan jelaskan ya, pelan-pelan ya. Menarik untuk kita bahas ya. Semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya ya. Jadi ini bukan opini saya pribadi ya, ada sumber dan datanya. Dulu waktu saya masih kuliah ya, kebetulan saya jurusan sastra. Dan saya waktu kuliah dulu sering menganalisis novel, cerita-cerita dongeng, ya, prosa, puisi, dan cerita-cerita lainnya, pokoknya yang berbau karya sastra. Dan menariknya ya, saya melihat dongeng waktu kita kecil ya, misalnya nih waktu kita kecil sering didongengin sama orang tua kita atau saudara kita waktu kita masih kecil, umur sekitar setahun sampai 10 tahun, kita sering diberikan kisah-kisah dongeng ya, kisah-kisah dongeng yang pengantar sebelum tidur dan lain sebagainya. Kan di Indonesia itu sering ya anak-anak kecil diceritain tentang bagaimana liciknya si kancil mengelabui buaya, mencuri timun dan lain sebagainya. Terkesan sepele, tapi pada faktanya ini akan mempengaruhi kehidupan atau kognitif otak manusia di masa depan. Jadi kalau misalnya waktu kecil kita sering diajarkan seperti itu, secara tidak sadar otak kita itu merespon ya, menstimulasi, oh ternyata nyuri itu boleh ya. Ya kan? Ternyata nyolong itu boleh ya, tanpa kita sadari. Dan ini terbawa-bawa di kehidupan nyata. Dan waktu kita gede sekarang ini, banyak koruptor di Konoha itu, menurut pengamatan saya ini sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau mau ya koruptor di Konoha itu berkurang, harusnya pemerintah berpikir sejauh ini. Ya, harusnya. Dongeng-dongeng itu mempengaruhi alam bawah sadar manusia, imajinasi, mengaktifkan atau membangun imajinasi manusia dan kreativitas. Ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita berkaca dengan negara lain misalnya, atau Eropa misalnya, di Amerika, kita ambil contoh di Amerika misalnya, ya. Di Amerika itu kan, di sana itu waktu anak-anak kecil ya didongengin, itu biasanya dongeng-dongeng itu kayak superhero ya, Batman, Spider-Man, Iron Man dan lain sebagainya. Sehingga itulah alasannya kenapa zaman sekarang ini banyak cerita-cerita superhero di Amerika ya, dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Apa tujuan mereka sebenarnya? Kenapa mereka nggak didongengi kancil mencuri timun? Kenapa? Saya sampai berpikir sejauh dimana mungkin kalau di Amerika itu dikisahkan si kancil mencuri timun misalnya, atau si kancil nyolong timun, mengelabui buaya dan lain sebagainya, bisa aja orang Amerika ini banyak koruptornya ya. Tapi orang-orang Amerika nggak mau seperti itu, karena Amerika itu kan orang-orang terdidik ya, nggak semuanya tapi mereka berpendidikan, sehingga mereka memberikan dongeng-dongeng kepada anaknya itu seperti cerita-cerita superhero, dari zero ke hero, seperti Spider-Man, Iron Man ya, Avenger dan sebagainya. Itu alasannya kenapa di Amerika sekarang ini ada cerita-cerita superhero. Kenapa? Karena dari kecil mereka dikisahkan tentang kisah-kisah superhero, bukan kisah-kisah si kancil nyuri timun. Bukan. Saya juga bingung, entah siapa ya yang mulai cerita-cerita seperti ini. Kenapa di Indonesia cerita-cerita semacam ini dikisahkan sama anak kecil? Ya, jadi di antara sahabat yang terus ini, kalau misalnya punya anak ya, punya saudara, jangan, please jangan kisahkan tentang si kancil nyuri timun ya. Kalau bisa dihilangkan itu dari dongeng-dongeng yang ada di Indonesia. Ini sangat merusak otak kita nanti waktu gede ya. Jadi jangan kisahkan tentang pencurian seperti kisah dongeng
si kancil nyuri timun ini, jangan seperti ini, nggak baik ya. Mari kita ganti dongeng-dongeng kita itu seperti dongeng-dongeng kejujuran, ya, kebaikan, toleransi. Harusnya itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dongengkan. Kita harus mendongengkan ternyata di Indonesia itu ada polisi yang jujur, ya. Ada satu polisi di Indonesia itu yang sangat jujur dan jarang diketahui orang. Polisi apa itu? Polisi tidur. bukan. Sorry. Polisi hugeng, ya. Makanya ada istilah yang mengatakan hanya 2 polisi yang jujur di Indonesia. Satu polisi tidur, yang satu lagi hugeng, ya. Polisi atau Kapolri di zaman Pak Soeharto. Walaupun beliau ini disingkirkan, tapi menurut saya Pak Hugeng adalah polisi paling jujur di Indonesia, ya. Jadi harusnya cerita-cerita seperti ini yang kita kisahkan ke anak-anak kita, ya. Di antara sahabat yang tervideo ini misalnya ada seorang bapak, ibu, atau kakek, nenek. Itu yang kita kisahkan ke anak-anak kita dongengkan. Karena apa? Karena dari dulu saya mengamati dongeng itu sangat powerful, ya, sangat berpengaruh pada otak manusia. Dan saya menganalisis banyak cerita-cerita dongeng di kampus dulu, ya, prosa, novel dan lain sebagainya. Seperti novel-novel yang, ya, novel-novel dongeng-dongeng. Jadi dulu kita waktu di kampus itu diajari bagaimana cara menganalisis sebuah dongeng. Apakah dongeng ini bisa diceritakan ke anak kecil atau tidak? Apakah ini berbahaya atau tidak? Jadi kita pelajari di kampus, ya. Dan terus sahabat yang nonton video ini bisa dapat hikmahnya gitu, bisa dapat insight-nya, ya. Nggak bagus ya seperti itu. Kalau kita ambil contoh lain misalnya di Jepang itu kan ada Naruto kan, ya, ada Naruto seperti ini. Cosplay Naruto. Apa pesan moral daripada Naruto ini? Walaupun saya bukan pecinta anime, ya, ini cuma kamuflase doang guys, kepaksa ini sebenarnya. Ya, biar saya nggak terkenal aja. Jadi kisah Naruto ini, ya, ini kan moral story-nya itu dari zero to hero. Nah, di Jepang kan banyak cerita-cerita seperti ini. Apa tujuan orang-orang Jepang menceritakan kisah-kisah seperti ini dengan generasi mudanya atau anak-anak kecil di sana? Apa moral story-nya? Ya ini, biar di masa depan orang-orang Jepang itu menjadi pencipta, memproduksi. Makanya itulah alasannya kenapa di Jepang itu banyak produksi mobil, Honda, Toyota, ya. Ada banyak kreasi-kreasi daripada orang Jepang. Dari mana ide itu muncul? Dari mana? Dari waktu kecil. Dari kecil mereka sudah dikisahkan cerita tentang Naruto yang dari awalnya dia nggak bisa apa-apa jadi punya kekuatan yang super. Jadi selalu diajarkan tentang kerja keras. Secara tidak langsung itu kita diajarkan tentang keras. Kita harus bekerja mati-matian, kerja cerdas, kerja keras seperti Naruto. Dari nol sampai punya kekuatan yang sangat super, sangat dahsyat. Bisa melindungi negara Konoha, ya. Bukan mengacak-ngacak negara Konoha. Ya, bersama Rei Konoha mengacak-acak negara Konoha. Jadi semua yang saya katakan di video ini hanya ada di Konoha, ya, bukan ada di Indonesia. Jadi apapun yang saya katakan itu jangan ditelan bulat, ya. Carilah kebenaran. Dan hanya ada di Konoha, bukan di Indonesia. Jadi jangan baper, guys. Kemarin banyak yang baper tuh, saya bahas tentang agama copy paste, ya. Banyak yang baper tuh. Saya nggak sebutkan agamanya apa, nggak sebutkan alirannya apa, nggak sebutkan merek, tapi saya damprat sama netizen. Oh, kamu ini ya misionaris ya, oh kamu orang Kristen ya. Padahal saya juga sering kritik agama Kristen, ya. Banyak video saya mengkritik tentang agama-agama Kristen, ya. Bahkan saya sampai bikin itu nabi dari orang Kristen itu yang selingkuh. Ada itu saya kisahkan. Jadi jangan pikir saya itu berpihak pada agama Kristen, enggak. Semua yang saya katakan di video ini
hanya ada di Konoha, bukan di Indonesia ya. Selain itu, kita ambil contoh lain misalnya di China. Di China juga banyak dongeng-dongeng, tapi dongeng-dongeng itu yang berbau usaha misalnya ya, pengorbanan, seperti kisah-kisah kain tenun ajaib. Cerita dongeng ini kan sangat populer di China ya. Jadi kisah-kisah kain tenun ajaib ini bagaimana kita berusaha ya, mengusahakan segala sesuatunya ya. Selain itu ada kisah legenda naga juga ya, cerita tentang naga yang melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan ya. Makanya orang China itu nggak semuanya tapi ya rata-rata bijaksana sih ya, sangat bijaksana. Di video sebelumnya saya sudah bahas ini tentang kebijaksanaan orang-orang China dalam membela kemerdekaan Indonesia. Ada itu saya bikin di video saya sebelumnya. Ada datanya, sumbernya. Mereka ini juga sangat berpengaruh tahu kemerdekaan Indonesia. Membantu. Bahkan BUPKI ya, Badan Persiapannya untuk Kemerdekaan Indonesia. Anggota BUPKI itu ada orang Cina kok. Jadi sangat keliru kalau ada yang mengatakan bahwa orang Cina itu tidak berkontribusi terhadap kemajuan suatu bangsa atau kemajuan bangsa kita. Orang China itu sangat bijaksana menurut saya pribadi ya. IQ-nya tinggi-tinggi. Bahkan 10 orang terkaya di Indonesia itu rata-rata orang China ya. Saya tidak berusaha untuk rasis, tapi pada faktanya seperti itu, jujur ya. Jujur apa adanya orang China kok. Dari mana mereka belajar? Dari didikan masa kecil, termasuk dongeng-dongeng yang diceritakan oleh orang tuanya, lingkungannya, tradisi. Ya, ini kan sangat mempengaruhi. Orang-orang China itu kan punya tradisi materialistik. Kalau mereka merayakan Imlek apa segala macam, Tihong si Paca itu, mereka selalu mengatakan semoga kau makmur, semoga kau makmur, semoga makmur. Jadi materialistik ya. Walaupun mereka ini sangat materialistik dan oportunis, tapi ada sisi baiknya juga. Saya berkali-kali mengatakan seperti ini, tapi selalu kontroversi ya. Saya mengatakan Konoha itu tidak akan bisa semaju sekarang ini. Ya lumayan maju gitu daripada zaman dulu. Kalau nggak ada keturunan Tionghoa, nggak bisa. Kalau boleh jujur ya. Tapi kita kan selalu menyangkal itu. Nggak mungkin ya. Apakah karena keturunan Tionghoa itu bukan seagama dengan kita atau seiman dengan kita? Ya kan? Who know, ya kan? Saya melihat di Konoha itu ya, jarang saya melihat kisah-kisah dongeng ya, atau cerita-cerita yang menggambarkan tentang kejujuran. Dan ini yang tidak dimiliki oleh bangsa kita. Makanya sebenarnya masalah korupsi ini kan sudah mengakar ya dari dulu ya. Dari dulu banget. Makanya di sosial media itu ada meme yang beredar. Apa? Nenek moyang kalian itu bukan pelaut, tapi ya tahu sendirilah. Ya, bukan koruptor ya, saya nggak mengatakan koruptor ya, tapi banyak kok yang beredar seperti itu, seperti misalnya pembangunan Anyer Panarukan itu kan sebenarnya dibayar kan menurut sejarah, dan ini sudah banyak dibahas oleh para influencer ya, youtuber, ada suratnya, ada buktinya, pembayaran daripada orang-orang Inggris kan, orang Inggris ke bupati-bupati dan camat-camat zaman dulu, seperti gubernur dan lain sebagainya, dibayar kok. Tapi dari dulu sampai sekarang ini mengakar banget ya korupsi itu. Kita menganggap bahwa korupsi itu hal biasa. Jadi menurut saya ini yang kurang, selama ini yang kurang kita perhatikan. Kita tidak pernah memperhatikan dongeng-dongeng masa kecil itu, kita dikisahkan seperti apa. Dan banyak kita menerima dongeng-dongeng itu seperti dongeng-dongeng yang terlalu dogmatis, seperti dari agama. Ya, kebanyakan kita didongeng tentang agama kan. Enggak jadi masalah sih kalau kita didongeng tentang agama, ya enggak jadi masalah. Tapi jarang saya melihat kita didongengkan tentang kejujuran. Sangat jarang. Emang agama kita itu ada yang berorientasi pada kejujuran? Enggak ada kan. Rata-rata agama di Konoha itu berorientasi pada ini kan, berorientasi pada surga kan, surga terus, yang di akhirat terus yang dikejar.
Saya juga bingung kenapa sih orang Konoha itu terobsesi dengan surga. Apalagi surga juga belum nyata ya, belum pasti. Kenapa kita terobsesi dengan surga sehingga kita melupakan tanggung jawab kita di dunia karena mengejar surga. Jadi orang tua di Konoha juga mendidik anaknya itu seperti itu, berorientasi pada surga. Nggak boleh dipertanyakan. Ini sudah final ya, surga. Apalagi surga juga masih dipertanyakan, belum pasti. Ya, saya sangat sering menanyakan seperti ini ke orang-orang kalau berdebat ya. Saya menanyakan, kalau surga itu tidak ada, apakah kamu akan berhenti berbuat baik? Biasanya akan dijawab dengan nada yang gelagapan. Karena di Konoha sudah final ya dengan masalah surga ini. Surga itu ada. Ya di mana surganya? Ada, pokoknya ada lah. Jadi salah nggak sih kalau saya mengatakan bahwa surga itu sesuatu yang belum pasti? Jadi sesuatu yang belum pasti itu berarti fiktif kan? Iya nggak sih? Sesuatu yang belum pasti kan fiktif ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa surga itu tidak ada ya, tapi belum pasti. Nah, kenapa kita selalu didongengkan dengan hal-hal yang berbau halu di Konoha? Ya, dari kecil kita didongengkan dengan yang berbau halu. Kenapa kita tidak didongengkan tentang kejujuran, ya, tentang semangat superhero, ya, tentang kebaikan. Kenapa kita selalu didongengkan tentang akhirat, lalu si kancil mencuri timun? Nama nggak ada dongeng lain. Saya juga pernah coba menulis ya, ini nggak pernah saya jelaskan di mana-mana ya. Khusus di video ini saya jelaskan. Saya pernah nyoba nulis 30 kali, coba bayangkan. 30 kali tulisan saya ditolak oleh Gramet, ya. Gramedia Pustaka Utama, GPU. Saya 30 kali ditolak, guys. Tulisan saya 30 kali, bayangkan. Ya. Sudah melebihi J.K. Rowling. J.K. Rowling itu cuma berapa kali? 10 kali atau 20 kali ya, J.K. Rowling. Yaitu tulisan Harry Potter. Saya dulu hobi menulis, tapi sekarang nggak lagi. Nggak ada yang mau baca tulisan saya, guys. Mungkin ya. Saya nulis novel ya. Atau dongeng-dongeng juga saya pernah nulis, tapi tentang kejujuran. Cuma naskahnya sekarang nggak tahu di mana lagi. Tapi saya banyak mengirimkan tulisan-tulisan ya. Tulisan-tulisan ke GPU, Gramedia Pustaka Utama, ada kali 20 kali lebih itu. Terus ke penerbit lain misalnya, saya mengirimkan naskah. Sedih emang kalau selalu ditolak, ya kan? Ongkos kirimnya berapa? Ya kan, belum lagi ngetiknya ya. Jadi biasanya naskah kita itu dipulangin, tahu guys, kalau misalnya tulisan kita itu ditolak, dicek misalnya, ditolak, tulisan kita itu biasanya dipulangin. Dan biasanya tahu nggak alasannya apa? Mereka menuliskan semacam ada surat gitu. Tahu nggak apa tuh apanya? Bunyinya. Maaf, tulisan Anda itu tulisan Anda itu tidak terlalu menarik, gitu katanya. Iya. Walaupun saya menulis novel tentang kejujuran atau dongeng-dongeng tentang kejujuran supaya bangsa kita itu lebih baik, tapi sekarang ini saya bisa mewujudkannya dengan YouTube ya. Saya berterima kasih teman-teman yang subscribe video ini, karena melalui YouTube ini saya bisa menyuarakan apa yang ada di pikiran saya gitu, yang saya pelajari selama ini, dan keresahan-keresahan saya. Ini termasuk keresahan-keresahan saya. Makanya saya dulu ngambil jurusan sastra itu karena saya berpikir bahwa the power of word, kekuatan dari para kata-kata itu sangat luar biasa. Dan itu pelajaran yang saya suka, pelajaran antropolog, sastra, sejarah, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia, saya sangat suka belajar itu. Dan saya memilih belajar sastra. Dan dulu saya terobsesi menjadi penulis. Karena saya terinspirasi dari Andrea Hirata, seorang penulis dari novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi juga bagus ya kalau didongeng-dongengkan misalnya ke anak kecil. Tapi novel Laskar Pelangi ini kan terlalu politis dia. Saya melihat berapa kali saya baca, ada 10 kali kayaknya itu. Terlalu politis dan
eh, sangat ini ya, sangat jauh dari misalnya nih, kalau misalnya kata dongengkan ke anak kita itu nggak ada di situ. Ada sih kejujuran, tapi tidak difokuskan dan tidak terlalu tidak terlalu cocok buat anak-anak kecil kalau didongengkan. Menurut saya pribadi ya. Jadi mudah-mudahan yang tersampaikan untuk video ini ya, misalnya ada bakat menjadi penulis, ya, dongeng-dongeng misalnya. Jadi kita sangat butuh yang namanya dongeng-dongeng tentang kejujuran ya, bukan tentang film-film horor ya. Tulisan-tulisan yang paling disukai di Konoha itu, saya melihat tulisan-tulisan tentang yang berbau horor, berbau tahayul, berbau mistis. Tulisan-tulisan yang tidak disukai itu biasanya tulisan yang saintifis ya. Terus tulisan-tulisan yang menekankan nilai kejujuran nggak ada. Jadi tulisan-tulisan yang disukai di Konoha itu, kalau saya perhatikan ya, karena saya riset juga kan ke perpustakaan dulu ya. Tulisan apa sih yang paling disukai warga Konoha? Misalnya tulisan yang disukai itu adalah tulisan-tulisan yang berbau komedi dan horor, yang dua itu, komedi dan horor. Yang lain mah nggak terlalu diminati. Kalau digabung ini, maka akan paten. Itulah alasannya kenapa film horor agak lain. Itu kan campur dari komedi dengan ini ya, komedi dengan horor ya. Laku keras di Konoha. Kenapa? Karena sesuai dengan yang diminati oleh warga Konoha. Ya. Kalau tulisan-tulisan yang berbau tentang superhero, kejujuran dan sebagainya nggak terlalu diminati. Ya. Kita itu lebih suka sesuatu hal yang halu gitu, yang berbau mistis daripada sesuatu hal yang rasional, yang masuk akal. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.